Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi praktik baik aksi nyata untuk topik tahap perkembangan anak pada fase pondasi dengan judul aksi nyata rancangan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Situasi yang kami hadapi, sikap dan perilaku peserta didik yang teramati diantaranya karakteristik dan tahap perkembangan anak yang berbeda, perbedaan gaya belajar, potensi dari tiap anak berbeda, dan perbedaan minat atau keinginan. Untuk tantangannya, yang pertama, menyiapkan pembelajaran yang mengakomodir karakteristik dan perkembangan anak. Yang kedua, memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi anak. Yang keempat, menyiapkan lingkungan pembelajaran yang mengakomodir minat atau keinginan anak. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada anak yaitu mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan. Lingkup perkembangan fase pondasi meliputi capaian perkembangan, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Berikut contoh rancangan pembelajaran untuk nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, kegiatan ibadah sehari-hari seperti sholat, melafalkan doa-doa, surat pendek, dan hadis pendek. Yang kedua, mengenakan Asmaul Husna, ayat kursi, kitab suci, Nabi dan Rasul, serta tempat ibadah. Yang ketiga, mengenalkan huruf hijaiyah dan bahasa Arab sederhana. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kesehatan dan keselamatan diri. Yang kelima, mengenakan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Yang keenam, kegiatan menjaga alam, merawat makhluk hidup lain seperti menyiram tanaman, memberi pupuk, dan memberi makan ikan. Rancangan pembelajaran jati diri. Yang pertama, kegiatan berkelompok untuk mengajarkan anak bersosialisasi serta mengekspresikan perasaan. Yang kedua, kegiatan main yang beragam untuk mengakomodir minat anak, misalnya dengan menyiapkan 8-10 ragam main di kelas. Yang ketiga, pengenalan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, membuat aturan kelas bersama antara guru dan anak. Yang kelima, kegiatan melibatkan gerak motorik kasar, halus, dan taktil. Yang keenam, orang tua menjadi narasumber pembelajaran, misalnya pada kegiatan cooking class atau membacakan buku cerita. Rancangan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, kegiatan pijakan awal, misalnya menonton video berkaitan dengan tema atau topik dan tanya jawab. Yang kedua, mendengarkan, merespon cerita yang dibacakan, mengaitkan cerita dengan gambar. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman ketika kegiatan kelompok. Yang keempat, menyusun huruf menjadi kata dan membentuk huruf dengan berbagai media. Yang kelima, kegiatan untuk mengenal arah atau posisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Yang keenam, membuat buku cerita. Yang ketujuh, kegiatan mengenal konsep dan simbol bilangan. Yang kedelapan, praktek pengukuran sederhana, misalnya dengan jengkal, penggaris, meterak, stik es krim, maupun yang lainnya. Yang kesembilan, berbagai macam kegiatan eksplorasi dan eksperimen, disesuaikan dengan topik maupun tema. Yang kesepuluh, pengenalan teknologi sederhana dan menggunakannya dengan aman serta bertanggung jawab. Yang kesebelas, membuat, mengeksplorasi, dan mengapresiasi karya seni. Yang ke-12, kegiatan untuk mengenal bentuk dan pola. Berikut dokumentasi kami
ketika melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Berikut umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat ketika kami melakukan diskusi. Refleksi dari rancangan pembelajaran yang mengakomodir karakteristik dan perkembangan anak, gaya belajar yang berbeda, dan minat atau keinginan anak yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, serta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat mengoptimalkan potensi anak. Demikian praktek baik, aksi nyata, topik, tahap perkembangan anak fase fondasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran sangat kami nantikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.